Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membuka lembaran-lembaran ilmu pemikiran Nurhalis Majid. Pada malam kemarin kita telah mendudukan bahwa iman itu kepada yang mutlak sebagai sebuah bahasa wahyu itu perlu kita sadari, ya, internalisasi diri, masuk pada relung jiwa kita. Di sisi yang lain, konsekuensi beriman itu harus memunculkan yang disebut dengan sikap kalimatus sawah, ya. Kalimatus sawah, nah orang-orang yang senantiasa mencari titik pertemuan dari sekian macam perbedaan kepercayaan, bahwa tunduk dan pasrah itu dikatakan dengan Islam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Sang Maha Mutlak yang terdapat dalam Al-Quran misalnya. Namun yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Tuhan adalah kemahamutlaknya itu disadari sampai menyebabkan individu itu pasrah. Kira-kira begitu, ya. Jadi Al-Quran sebagai sebuah kitab yang menjelaskan kewahyuan, yang dikatakan umat Islam adalah umat yang pasrah akan kemutlakan yang telah disadari, yang menjadikan Allah itu, Tuhan mutlak itu, sebagai asal dan tujuan, di mana kemutlakannya dia itu sebenarnya mengafirmasi asal sekaligus tujuan. Kepercayaan itu akan melahirkan disebut dengan tata nilai Rabbani, ya. Rabbani, tata nilai Rabbani, ajaran-ajaran ketuhanan. Ajaran-ajaran ketuhanan itu harus diintisarikan. Jadi kalau kita mau menjelaskan Tuhan ini tata nilai Rabbani, ini dicapai oleh kesadaran tunduk, ya, tunduk. Di sisi yang lain ini juga harus ada dijiwai. Bukan cuma ini yang disadari kemutlakannya, tapi ini juga harus dijiwai. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang telah mengakui Al-Khaliq sebagai hal yang mutlak, kan? Tapi banyak dari kita juga tidak menyadari ajarannya, menyadari. Berarti kan bahasa menyadari itu berarti bahasa sesuai dengan kemampuan orang dalam memaknai apa-apa yang dipahami oleh ajaran-ajaran berdasarkan kebenaran. Dengan begitu kalimatus sawa itu akan berkaitan dengan sebuah kesadaran keimanan, karena dia berkaitan dengan tauhid. Banyak hal yang kita tidak lakukan itu, ajaran-ajaran agama mengajarkan hal-hal yang toleran, kesatuan, tapi kita seringkali menafikan karena memang persoalannya ajaran atau al-haq itu tidak menjadi sebuah kedekatan dengan jiwa kita dalam makna. Ada orang mengatakan, kenapa Tuhan perlu dimaknai? Ya, memang karena itu kan kebutuhan kita, bukan kebutuhan Tuhan, kan? Tidak usah Tuhan dimaknai, ya, itu kan Tuhan. Tapi kalau kita kan berkaitan dengan makna.
Namanya manusia pasti berkaitan dengan selalu dengan makna-makna. Makna itu apa? Mendekatkan mutlak kepada makna mutlak. Perhatikan makna mutlak itu pada manusia dengan kesadarannya. Karena kemutlakan sebagai realitas itu pasti Rasul kan. Namun makna kemutlakan bisa dicapai, dipahami dan diinterpretasi. Namun mutlak sebagai sebuah realitas itu berkaitan dengan perjalanan Rasul. Dijadikan dia sebagai sebuah wasilah misalnya, atau kalimatus sawah berkaitan dengan makhluk dan Tuhan. Kira-kira begitu ya. Jadi puncak dari al-haq kemutlakannya itu adalah khalifah di muka bumi ini dalam menuntun dan mengajarkan umat manusia. Oleh karena itu dikatakan bahwa secara kemutlakan dia tidak diketahui. Perhatikan, seringkali ini menjadi bahasa yang dibenturkan di luar ini. Yang dimaksud dengan tidak diketahui kemutlakannya itu, kalau Tuhan itu diketahui ya, yang dimaksud tidak diketahui itu berkaitan dengan mutlaknya Tuhan. Kita mengatakan dia sebagai Tuhan kan diketahui ya. Yang kedua, kita juga mengetahui mutlak, bahwa Tuhan itu mutlak, kita juga paham ya. Tapi apa-apa yang terkait dengan mutlak-mutlak di dalam itu yang kita menjadi bias. Tapi perkataan tentang Tuhan itu mutlak itu kan kita bahwa ada memang Tuhan yang mutlak. Tapi apa yang dimaksud dengan kemutlakan yang dimaksud di dalam itu memang manusia tidak bisa, karena namanya sudah kalimat persaksian kan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita tidak punya ruang memaknai itu. Namanya sudah selain Allah kan. Lantas bagaimana kita mau memahami dia? Satu-satunya dibuka pintu kenabian, dibuka pintu ke Rasul. Makanya saya mengatakan kita beragama ini pertama-tama kita harus memiliki ma'rifat ilahi, ma'rifat ketuhanan. Baru kemudian memasuki ma'rifat kenabian, baru masuk agama. Ini secara struktur. Tapi kalau orang kita ini lahir sudah beragama kan, itu kan sebuah konsekuensi memang karena kita dilahirkan kan. Tapi kalau kita berbicara tentang sebuah kebebasan beragama, harus memulai dalam pencapaian kepasrahan kan. Pasrah pada kemutlakannya, maka turunlah kenabian, baru masuk dalam ruang agama itu kita berbicara pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu mengatakan bahwa harus dilakukan oleh manusia secara terus menerus itu mendekatkan diri, karena ini adalah hal yang mutlak. Bagaimana kalau kita bicara hal yang mutlak? Apa imajinasi mutlak? Di sini adalah manusia. Secara pemahaman kita di sini zonnya terputus, maka tugas kita apa? Kalau secara pemahaman juga ini terputus, kosong ya, maka tugas kita cuma satu, kedekatan, mendekatkan diri saja kan. Mendekatkan diri itu yang paling realistis. Karena secara pemahaman ini sudah menjadi ruang tertutup, kecuali orang-orang yang dipilih Rasul misalnya, maka tugas manusia adalah hanya tugas mendekatkan diri saja. Mendekatkan diri. Bagaimana kita mau mendekatkan diri
sedangkan kita juga tidak memahami kemutlakan. Nah ini menjadi hal yang kontroversi. Bagaimana kita mau mendekatkan diri sedangkan kita juga tidak paham apa arti kemutlakan. Dengan begitu arti kedekatan itu berkaitan dengan Rasul. Jadi mendekatkan diri pada yang mutlak itu berarti mendekatkan diri pada kerasulan. Di sini dia bahasnya begitu. Apa bahasa kasarnya? Dengan begitu maka sebuah himpitan ya, ini yang berkaitan dengan hati nurani. Teman-teman membaca pedoman itu yang sehingga orang-orang yang memahami makna pertemuan dengan identitas ketuhanan yang mutlak, dan kita itu dikatakan sini adalah sebuah kenisbian, kenisbian yang di dalamnya ada kerinduan dan hasrat untuk bertemu, yang dilakukan secara terus-menerus, secara ikhtiari. Pertanyaan yang paling urgen, bertemu dengan apa? Kan? Kita mau bertemu dengan yang mutlak, sedangkan mutlak itu adalah apa? Sebuah kotak yang tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang pilihan. Maka apa arti bertemu pada setiap fitrah manusia yang ada unsur kerinduan di dalamnya, dengan ada sebuah hasrat kehendak untuk bertemu dengan sebuah ketuhanan. Maka arti pertemuan itu berkaitan, dan mungkin berkaitan dengan mutlak. Pasti dia membangun sebuah pertemuan yang dimana dia nyatakan dalam pertemuan dalam lubuk hati. Jadi fitrah ini, namun pertemuan ini, perhatikan, kerinduan ini kan, tapi pertemuan ini bicaranya ini hati. Pertemuan antara manusia dan Tuhan itu adalah berkaitan dengan pertemuan hati. Dia mengatakan di sini bahwa begitu bentuk tertingginya bertemu dengan Tuhan dalam semangat berserah diri ya. Ada orang bertemu itu tunduk ya. Tunduk. Ini bertemu tapi dalam arti kepasrahan. Bertemu tapi dalam arti kepasrahan itu bagaimana anunya? Jadi kita bertemu tapi kita harus pasrah ya. Kita harus pasrah. Maka hubungan antara manusia dan alam sekitar itu hanya berkaitan dengan ketundukan ya, atau kita mengatakan Islam ya. Jalannya itu. Jadi jalan pertemuan dengan al-haq itu berkaitan dengan ketundukan, pasrah. Ketundukan dan pasrah itu kan dikatakan dengan Islam, din ya, jalan. Jadi kalau kita mau anunya begitu. Kalau kita mau lebih ininya, Allah misalnya, kemudian sini Rasul, kemudian manusia ini punya fitrah. Fitrah ini di dalamnya ada kerinduan. Kerinduan ini tarikannya bertemu. Bertemu itu ini katanya bertemu dengan ini itu pertemuannya melalui katanya hati. Namun ini bisa dilakukan dalam kepasrahan, dan ini adalah Islam. Islam yang pertama kan pasrah.
Maka jalan pertemuan dengan al-haq itu berkaitan dengan jalan ketundukan, kepasrahan Islam. Ya. Dengan begitu berislam sebagai jalan mendekatkan Tuhan itu ialah berbuat baik. Lagi-lagi tarikannya bahwa kalau kita itu mau bertemu dengan Tuhan, bahasanya dengan sikap kepasrahan, sikap itu harus ditarik dalam ruang-ruang moral. Baik, tulus, begitu. Berbuat baik sesama manusia itu adalah sebuah sikap menunggalkan tujuan hidup kepadanya tanpa kepada yang lain. Jadi kita punya orientasi untuk bertemu itu kepada yang tunggal itu dia harus ditarik pada sebuah aspek moral antara manusia dengan manusia. Jadi pertemuan dengan Tuhan itu pasti dalam ruang moralitas. Ya. Jadi kalau kita mengatakan di manakah ruang pertemuan dengan al-haq, titiknya moral. Jadi moral itu adalah jalan masuk pada liqah, ya. Liqah, pertemuan. Moral, ya. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungannya adalah hubungan moral. Moral ini atau kita katakan akhlak ini di sini ruang hati, ya. Hati menghadirkan ilahi. Hati, ya. Subjektif dong, ya. Jadi kesungguhan kita terhadap pertemuan dengan Tuhan itu adalah kesungguhan kita membangun kemanusiaan bersama dengan relasi manusia dengan yang lain. Jadi orang yang betul-betul ingin bertemu dengan Tuhan, bahasa kasarnya adalah orang yang akhlaknya makin hari makin bagus, begitu, ya. Harusnya begitu. Jadi kita bertemu dengan Tuhan ini bukan di mihrab masjid dengan tasbih goyang 33. Itu hal lain, ya. Hal lain itu. Tapi ruang pertemuan syaratnya itu adalah berkaitan dengan ketundukan, pasrah, Islam, dan berislam itu bagi dia bermoral. Kenapa? Moral, ya. Jadi dia akan meletakkan moral karena dia apa? Kalimatus sawah. Dan moral itu kan semua orang mau. Kalau Immanuel Kant dengan teori nomenanya muncul disebut dengan akal praktis. Tapi kalau Cak Nur, pertimbangan hati nurani dalam etikanya itu berkaitan dengan ajaran wahyu. Kalau Kant tidak pakai ajaran wahyu memang. Nomen begitu, ya. Ajaran wahyu. Ajaran wahyu. Dengan begitu sikap sesama manusia itu, ya, sesama manusia menjadi sebuah peringatan terhadap orang-orang yang memiliki tujuan hidup. Gitu. Teman-teman, kalau Indonesia ini yang hilangkan moral, ya. Moral sesama umat Islam juga baku libas. Sudah ada moral-moralnya, ya. Itu perlu. Masalahnya di mana? Pasti berkaitan dengan konstruksi. Jadi kita mengatakan apakah pasti ruang-ruang pertemuan itu? Kalau kita mengatakan tidak pasti, berarti gugur itu kemutlakan. Karena satu-satunya yang pasti cuma yang mutlak. Maka usaha yang kita lakukan dengan secara terus-menerus membangun diri dan kualitas diri itu arahnya pada kepastian. Yang penting diikatkan pada ruang kemutlakan yang tidak ada lagi ruang selain ruang kemutlakan itu sendiri. Dia mengatakan di sini bahwa
Maha Esa kemutlakannya Tuhan adalah wujud kepastian. Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan adalah wujud yang tidak pasti. Termasuk manusia sendiri walaupun dia di dalam kedudukan puncak tertinggi. Kan begitu memang kan? Cuma dia saja, yang lain itu pasti makhluk. Kalau pasti makhluk pasti dia geraknya terus naik. Oleh karena itu tidak ada sebuah anggapan yang memutlakan sesuatu kecuali kemutlakan yang berkaitan dengan ketahuidan. Kalau selain itu disebut dengan apa? Togut ya, togut atau katiran atau yang lain-lain, tuan-tuan yang palsu. Ini hati nurani. Jadi hati nurani itu pasti bergesekan dengan tindakan. Dia bergesekan dengan tindakan. Bagaimana caranya kita mau merepresentasikan sesuatu pada hati kita kan? Itu pasti berkaitan dengan moral. Jadi moral itu di masyarakat itu kemudian menghadirkan Tuhan. Bahasanya begitu. Ini kalimat tusawa ini begini. Kan Nasrani juga pasti moral ya. Kalau kita berbicara tentang apa? Akidah pasti beda-beda, tidak mungkin bersatu kan? Makanya pasti moral itu semua orang terima. Umat yang paling baik kan adalah umat yang bermanfaat bagi orang lain, di mana kehadirannya tidak mengganggu orang lain. Itu bahasa moral menurunkan arti likoh ya. Jadi kita memang diberikan sebuah tanggung jawab sebagai khalifah, itu betul-betul menjaga yang disebut dengan moral kalimat tusawa itu. Dan kalau orang mengatakan menggoyang Pancasila, tidak bisa. Memang itu di situ Pancasila itu titik orang akan menyingkap dengan hatinya, dengan kapasitas dirinya tentang pertemuan dengan Sang Khalif. Kalau final itu Pancasila kan gitu ya. Orang bilang tidak, Pancasila itu bukan akidah, tapi Pancasila kan moral. Moral. Makin kita berakidah tauhid, Pancasila itu sebenarnya makin kuat dan dia makin terrealisasi. Makin terrealisasi itu Pancasila, maka di situ individu akan berjumpa dengan Sang Khalik, bukan tuan-tuan yang palsu. Nah, oleh karena itu dia mengatakan bahwa sebuah pemahaman dari konsekuensi kemutlakan itu yang melahirkan sebuah tatanan moral itu, dan moral itu berkaitan dengan melihat seluruh makhluk misalnya itu dalam kacamata persamaan. Persamaan itu diambil dari mana? Dari monoteistik tauhid. Jadi kita mau dipandang bagaimana melihat semua itu dalam kacamata keseragaman. Kita tidak bisa membeda-bedakan walaupun memang berbeda. Bahwa ada kulit putih, kulit hitam, ada mancung, ada tidak, ada barat, ada timur. Namun kita sebagai posisi keimanan yang bertuhan itu punya apa? Punya relevansi dengan kebudayaan kita, itu meletakkan sebuah moral, dan moral yang paling tinggi itu berkaitan dengan paham persamaan manusia. Apa kalau egaliter ya? Paham egaliter. Jadi dia harus melihat manusia itu secara sama. Tidak bisa melihat ini si fulan begini, si fulan begini, tidak bisa. Tapi dia melihat dalam hal-hal yang berkaitan dengan persamaan. Kalau persamaan berarti tidak ada lagi unsur-unsur yang
menghendaki kezaliman, alai paksa memaksa, tidak begitu lagi. Memang dia mengatakan bahwa persamaan manusia sebagai konsekuensi tauhid itu, konsekuensi tauhid di sosial sebagai sebuah asas orang membangun sebuah kebersamaan. Kalau kita masih memandang orang itu dengan perbedaan-perbedaan, sulit kita membangun hal-hal yang bersama kan? Oh ini berbeda, lama sekali. Tapi kalau kita memandang bahwa manusia itu sama, maka kita akan bersatu lebih cepat. Lebih cepat. Tapi kalau kita memandang ini beda, maka kita mau menyatu juga malas. Egonya makin kuat. Tapi kalau kita memandang semua manusia itu sama, maka ruang persamaan, ruang moral itu akan terjadi. Sungguh berat ya, sungguh berat. Apakah kita meletakkan sebuah arti persamaan, arti moral itu juga dalam makna tidak merdeka? Tentu sama sebagaimana perjalanan kepercayaan orang. Dia menginternalisasi kebenarannya, imannya itu pada dirinya, maka yang muncul adalah sebuah kebebasan dalam sosial, dalam menghidupkan itu, menghidupkan moral-moral bersama. Dengan begitu, menurut Cak Nur bahwa ketika sebuah ruang kebebasan itu dengan kemutlakan Tuhan itu memberikan kebebasan pada manusia, maka dengan kebebasan itu manusia hidup dalam wilayah persamaan kedudukan moralnya yang dia jadikan sebuah asas kelak pertemuannya, yang itu juga berkaitan dengan sebuah pertanggungjawaban amal perbuatannya. Dia mengatakan bahwa Canur mengatakan bahwa ini ruang hati ya. Pertemuan untuk bertemu sebagai sebuah titik kepasrahan, dan itu bertemunya di hati. Hati itu untuk memasuki ruang ini harus dibuka, yang disebut dengan amal. Perhatikan amal. Amal itu bicaranya apa? Persamaan, les moral. Amal perbuatan ya. Amal perbuatan. Bagaimana memasuki ini? Berkaitan dengan persamaan dan moral. Konsekuensinya meletakkan amal itu karena berkaitan dengan mutlak itu loh. Yang kita tidak bisa masuk dengan teoritis karena memang cuma dia kan mutlaknya itu. Maka jalan satu-satunya memasuki ruang yang tabu itu cuma dengan amal. Bahasanya bagaimana? Kita mendekat dengan dia, nanti dia dekat dengan kita, begitu. Bahasa apa? Singkat itu disebut dengan satu kali kita ke dia 10 kali langkahnya. Satu langkah menuju dia 10 langkah menuju kita. Jadi kualitas begitu, terus membangun dalam arti moral dan persamaan-persamaan dalam sosial itu sebagai sebuah jalan orang membuka ruang hati nurani untuk menemukan yang disebut dengan arti pertemuan yang itu didorong oleh kerinduan dalam jiwanya. Menurut Cak Nur bahwa dalam amal itu manusia mendapatkan eksistensi. Amal yang ikhlas, manusia menemukan tujuan penciptaan dirinya. Tujuan penciptaan dirinya ya kebahagiaan dan pertemuan. Ridha ya. Tujuan manusia datang itu
untuk bertemu, bukan tujuan mati. Tujuan kamu apa? Mati. Kami juga mati. Kami juga mati. Tujuan kita di dunia itu diciptakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu efek dari bertemu. Coba teman-teman yang LDR saja 3 tahun pulang ya. Dan perjalanan pulang sudah bahagia. Padahal belum bertemu, masih bertemu dengan bayang-bayang. Aduh. Bahagianya sudah muncul. Nanti pas bertemu objeknya, menangis. Artinya begitu ya. Kita anggap lagi kita ini domba-domba tersesat. Yang apa? Yang harus pulang kandang. Sebagaimana dalam perjanjian primordial. Kita harus pulang ke Tuhan. Kita harus bertemu Tuhan sebagai tujuan penciptaan. Karena memang fitrah manusia itu bahagia dan ingin bertemu dalam ruang hati nuraninya lewat amal perbuatannya. Dia mengatakan di sini kebahagiaan karena pertemuan dengan Tuhan dan mendapatkan ridhonya. Ridho. Kan ada orang bertemu tapi tidak dapat ridho, menderita tuh. Pergi lamar anaknya orang, bertemu dengan orang tuanya tidak dapat ridho. Pulang keluar panas-panas. Apa? Tidak semua pertemuan itu ada ridhonya ya. Tapi kalau mau bahagia harus pertemuan dan ridho. Itu plus ridho ya. Gitu ya. Ayo kita bertemu istri istri orang. Kita bertemu orang tua anak yang kita sukai. Iya, dia bilang bertemu saja. Bertemu saja. Ketika bertemu tidak ada ridho, yang ada apa? Derita, sengsara kan? Persoalannya di mana? Persoalannya pada ikhtiar amal perbuatan yang tidak dibangun secara ikhlas dalam totalitas dia dalam bertindak membangun moral. Ya, bangun moral. Tujuannya cuma pertemuan. Karena kalau kita tidak bertemu, menderita ini juga terzalimi kan, fitrah itu. Ini juga terzalimi. Karena fitrah manusia itu rindu dan hati nurani ingin berjumpa pada kedalaman diri manusia, maka untuk menjawab diri manusia itu pertemuan, kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu dilalui oleh pertemuan dan ridho. Bukan hanya sekedar pertemuan. Lantas pertanyaan kemudian kita mau mendapatkan ridho apa? Sedangkan kita ini nisbi. Kan? Wahai Tuhan, Kau mengatakan bahwa kita harus bertemu dan mendapatkan ridho-Mu. Namun pada kesimpulan yang lain Kau mengatakan bahwa ini mutlak. Tidak bisa di ruang Tidak bisa ada yang memasuki ruang itu. Kenapa kita harus dituntut bertemu? Untuk menghilangkan dahaga kehausan derita kita, namun kita ini nisbi. Maka apa arti pertemuan? Berkaitan dengan kemutlakan. Dan menurut Cak Nul di sini, pertemuan di realitas itu berkaitan dengan apa? Bahasa lain ada sini. Wajahnya, wajah Tuhan. Di sini ada tuh. Kalau teman-teman baca. Ada teori wajah Tuhan. Teori wajah Tuhan. Kan tidak mungkin teman-teman masuk yang mutlak. Satu-satunya terbuka ruang teori wajah Tuhan. Wajah Tuhan ini bicaranya manifestasi. Atau dia mengatakan apa? Tuhan palsu. Tuhan palsu itu maksudnya setelah ini masih ada di atasnya, begitu. Jadi Tuhan, wajah Tuhan lah, bertemu dengan wajah Tuhan di realitas. Jangan tunggu mati. Kalau tujuan kita cuma mati, setelah dilahirkan langsung bunuh saja. Banyak buah dosa kan?
Tujuan kamu hidup apa? Untuk mati, matikan saja. Makanya bom bunuh diri itu untuk mati kan, mati syahid. Kita ini mau berjumpa, jangan-jangan kita mati syahid itu belum dapat ridho, karena titik keridhaan itu adalah perjumpaan. Liko ya, ayo nak liko liko, perjumpaan itu. Apakah orang-orang yang syahid itu kita anggap dia sudah bertemu? Apakah dia mendapatkan ridho? Apakah yang meninggal itu ingin bertemu Tuhan, sedangkan teks mengatakan bertemu dulu dapat ridho baru mati. Ini mati syahid sebelum bertemu. Yang kamu dapat apa? Bidadari. Porno memang. Yang anak kamu cari bidadari. Ada bidadari yang bagus, cantik. Aduh. Kan liko itu pertemuan. Pertemuan loh dengan wajah Tuhan. Perhatikan, dengan wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu wajah dari Dia, bukan kau buat wajah sendiri. Wajahnya berarti berasal dari kemutlakan. Dan paling kemungkinan berkaitan dengan Rasul, dan ini wajah Tuhan. Wajah Tuhan. Nanti di bab selanjutnya enak. Di mana wajah Tuhan menjadi apa? Titik mikrokosmik dunia. Di tujuan apa? Makna tujuan hidup ya. Wajah Tuhan itu dia letakkan sebagai apa? Titik kosmik dunia, alam semesta. Itu wajah Tuhan. Nah, Tuhan itu kosmik. Yang itu menjadi titik memasuki kemutlakan. Bisa teori Rasul, kenabian pastinya. Kalian teman-teman itu lah insan kamil, tapi dia pakai teori wajah Tuhan. Ganti-gantian aja kata wajah Tuhan. Dia kan insan kamil. Mendapatkan ridho ya, dapatkan ridho. Nah, kalau kita mau mendapatkan ridho, kita ini mati baru dapatkan ridho, atau ridho baru kita mati? Itu yang paling sulit itu. Tapi kalau dalam teori ini dia harus mendapatkan ridho baru mati. Bukan mati dulu baru dapatkan ridho, belum pasti itu ya. Bahaya juga nanti kita sama-sama satu di padang mahsyar bergabung dengan kambing-kambing. Kenapa sama-sama? Kita sama-sama cari ridho. Begitu kan? Mati mudah-mudahan kita ini ya. Itu. Moral yang paling tinggi persamaan. Pandanglah kehidupan sosial itu bukan dalam pandangan non tauhid, tapi dunia sosial itu adalah dunia di mana di situ ada orang melakukan pertemuan dengan Sang Pencipta. Perhatikan itu, kalau orang bilang pertemuan dengan Tuhan itu tarikannya wajah Tuhan dengan teorema kemutlakan yang tidak bisa dimasuk kecuali hal orang-orang tertentu dengan izinnya yang dia bisa pertemukan. Maka usaha kita di dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah memang hidup bersama masyarakat dengan tulus dan sungguh-sungguh, membangun moral bersama, menjaga moral bersama, melihat semua perbedaan dengan sebuah kacamata persamaan. Dan kalau dia menawarkan, ada yang disebut dengan gotong royong ya. Gotong royong kan kerjasama ya. Kerjasama, bukan kerja bersama-sama. Itu begitu. Oleh karena itu, setiap orang dituntut untuk apa? Rendah hati ya. Rendah hati, demokratis. Kenapa demokratis dan rendah hati? Ruang ini ruang gelap loh. Ruang gelap. Pertemuan dengan Tuhan itu sangat gelap ya. Kita juga tidak tahu kapan kita bertemu kan. Makanya kita dituntut rendah hati, jangan sombong-sombong loh gitu. Jangan sok-sok suci, jangan sok-sok klaim surga, tidak bisa. Kecuali kamu dapat ridho baru klaim surga. Tapi kalau belum, gimana? Mau klaim?
salah satunya menarik, membuka orang supaya dia mengatakan sini orang-orang yang punya pandangan demikian lah orang-orang yang rendah hati, bebas, bersih, terbuka, aktif ya. Semua pandangan dia terima, menyaring mana yang benar dia ambil, mana yang salah ya dia tolak dengan moral. Karena kekuatan yang diperoleh hakikat adalah berkaitan dengan hal-hal yang suci. Gotong royong itu apa nama? Fitrah manusia. Fitrah manusia. Dalam teori fitrah kan ini kan dia berarti kecenderungan ya. Kecenderungan terhadap Tuhan. Untuk mengakhiri makna kecenderungan cuma satu, ini saya jawabannya. Kalau kita berbicara tentang kecenderungan, satu-satunya bertemu. Kalau bertemu berarti kecenderungan menjadi hilang. Dengan kecenderungannya, saya cenderung minum air berarti air itu di luar. Kecenderungan saya ini kan keluar, bukan di dalam. Nanti teman-teman jadi Tuhan sendiri, togut. Tapi keluar. Jadi kecenderungan pada kebenaran itu artinya kecenderungan pada pertemuan. Kecenderungan pada kebenaran di luar diri manusia itu mau dikatakan bahwa diri manusia akan sempurna ketika diri yang dia maksud itu betul-betul masuk pada ruang pertemuan. Irisan antara manusia dan Tuhan itu irisannya hati nurani. Dan hati nurani ini kan banyak banyak bintik-bintiknya ya. Banyak bintik, ada apa? Kalau dia umpamakan bahwa manusia ini ada satu daging dalam jiwanya, kalau itu rusak maka rusak semua. Itu hati tuh. Kalau itu rusak saja, taruh pulpen titik saja rusak sudah. Jangankan kita disuruh untuk meletakkan ada dua cinta dalam satu hati, satu titik saja, noda saja itu sudah diharamkan ya. Nanti tidak meletakkan, tidak steril jiwa kita. Maka dia harus terbuka. Orang-orang yang bertauhid pandangannya terbuka, jiwanya terbuka. Pandangan apa aja dia terima. Oh ini masuk akal, ambil. Ini akal ambil. Dan tidak satu tolak semua pandangan. Jadi orang yang berpandangan tauhid itu orang-orang yang jiwanya terus demokratis, terbuka. Karena dia pasti akan melihat kalimat sawa kan, titik-titik persamaan mana yang sekiranya benar ya akan dia terima. Ada bahasa-bahasa Canur seringkali dikutip deh. Tuhan saja mutlak, dengan kemutlakannya dia tidak mengikat manusia. Kita dengan keterbatasan bagaimana bisa kita mau ikat orang? Dengan kemutlakannya dia tidak pernah membatasi orang. Kita sudah terbatas, baru kita batasi orang terus. Itu hal yang perlu dihidupkan dalam kehidupan sosial. Musyawarah konsekuensi itu. Gotong royong berkaitan di sini dia mengatakan gotong royong yang paling penyusun masyarakat itu berkaitan dengan makmum dan imam. Dia contohkan sini paling sederhana sholat. Tapi itu terlalu kita mau melihat misalnya karena dia itu berkaitan dengan apa? Dengan fitrah manusia, dia berkaitan dengan hati nurani yang harus paralel, misalnya harus sesuai, dan dalam ruang sosial itu baginya dalam gotong royong itu yang diletakkan itu adalah dalam kerjasama masyarakat itu bagi dia yang paling mendekati sikap jiwa yang paling diridhoi Tuhan itu
moral ya, moral yang bersama itu dalam pertemuan itu amal perbuatan begini. Ini dia. Itu moral yang paling tinggi bagi dia, ini moral yang paling mendekati ridho ilahi, keadilan. Jadi keadilan. Karena memang keadilan itu kan dia pandangannya pandang persamaan ya. Yang punya hak dikasih, kalau dia kan tidak. Dia memberlakukan semua itu sama dalam tingkatan-tingkatan perlu direalisasi. Itu yang kedua.